pujikan pujian ini, setelah ini kita masuk firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi dari atas, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Oh, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Doa firman Tuhan saya serahkan pada Bobi. Unmute dulu. Mic-nya di unmute dulu. Saya ya, Hen? Ya, Bobi. Langsung doa firman ini ya? Ya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, malam hari ini Tuhan, kami kembali Tuhan Maranatha, kami memohon kemurahan-Mu Tuhan. Engkau bersama dengan kami di tempat kami masing-masing. Engkau menyucikan, menguduskan kami, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, beserta seluruh anggota Komsel, sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami berdiri sebagai orang benar, dan kami memohon kuasa urapan Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengurapi lidah, mulut, pikiran, hati hamba-Mu. Roh Kudus juga mengurapi pikiran hati dari seluruh anggota Komsel Tuhan, supaya malam hari ini saat kami mendengar kebenaran firman-Mu, maka firman itu menimbulkan iman, iman itu kami aplikasikan, dan kami percaya kami akan mendapat keuntungan yang besar, seperti yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Tuhan, mari kami tidak izinkan kuasa-kuasa atau roh lain yang bersama dengan kami di tempat, di rumah kami masing-masing. Hanya kuasa dan roh Tuhan saja yang menguasai kami, yang mempersatukan kami, yang berhadirat di tengah-tengah kami. Saat Engkau berhadirat, kami percaya. Saat kuasa gelap mencoba mengganggu, roh jahat yang mencoba mengganggu, biar Engkau sendiri yang menyingkirkan, Tuhan. Sebab kami tahu betapa rindunya Engkau ingin dekat dengan kami. Oleh sebab itu, biarkan Tuhan waktu beberapa menit ini benar-benar menjadi berkat dan menguduskan hidup kami. Sehingga pola pikir kami diperbarui oleh Tuhan, sehingga kami bisa mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati dan berikan kelancaran, kemudahan untuk mereka yang ingin ikut Zoom, Tuhan. Biar semuanya bisa bergabung, dan saat mereka bergabung, Tuhan juga kuduskan mereka, juga urapi mereka, sehingga semuanya mendatangkan berkat. Firman-Mu merupakan uluran tangan kasih Tuhan yang menjangkau setiap kehidupan, tiada satupun yang terlewatkan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Siapa yang siap terima firman Tuhan, katakan amin. Terus ya, En. Ngombe. Ya. Ya. Tidak ada ruangan kesaksian, En? Setelah firman boleh. Oh, setelah firman, ya. Suara saya kecil apa bisa diterima dengan baik, En? Cukup. Cukup ya? Oke. Shalom kawan-kawan. Yuk, malam hari ini kita lanjutkan sesi kedua dengan tema kuasa perjanjian. Kita kembali dulu di dalam Keluaran 19 ayat 4-5. Keluaran pasal 19 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Apakah cuman bangsa Israel? Nanti akan saya terangkan ya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Mesir dibuat hancur, dibuat bangkrut ya. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi Mesir ini dihancurkan supaya bangsa Israel, atau maksud Tuhan supaya bangsa Israel itu garis bawahi membawa kamu kepadaku, mendekat kepada Tuhan. Hasilnya apa? Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, garis bawahi,
dan berpegang pada perjanjianku. Ya, malam hari ini saya akan terangkan tentang perjanjian, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Mungkin ada pertanyaan, kalau ayat ini, apakah cuma Tuhan yang ingin supaya bangsa Israel mendekat kepadanya? Enggak. Dari awal, manusia pertama, Adam dan Hawa, itu dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8, yuk kita baca. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Kalau ada pertanyaan, loh kok larinya di Kejadian 3 ayat yang ke-8? Ya, jadi begini, Tuhan itu dengan kita akan melakukan perjanjian. Bagaimana perjanjian itu bisa terjadi kalau saling menjauh? Jadi perjanjian itu bisa terjadi kalau kita bertatap muka, kalau kita saling mendekat, kalau kita saling mengerti. Putus-putus. Halo? Terus ya, Hen? Ya, terus, Kombi. Nggak apa-apa kok suaranya. Oke. Oh ya. Jadi, dari awal, itu Tuhan ingin supaya kita mendekat. Karena perjanjian itu dilakukan kalau kedua belah pihak saling mendekat. Kalau toh mungkin sekarang zamannya internet, mungkin ada perjanjian yang dilakukan di luar tatap muka atau mendekat, saling mendekat satu dengan yang lain. Tapi kalau menurut saya masih ini kok, masih apa? Masih tetap harus ketemu, masih tetap harus tanda tangan ya. Ayo kita buka dulu dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, maksudnya apa? Maksudnya Tuhan itu turun dari tahtanya, dia menghampiri Adam dan Hawa. Ya, jadi dari awal Tuhan ingin supaya manusia dan Tuhan ini terjadi persekutuan. Tetapi apa yang terjadi? Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi dari penciptaan awal, Tuhan itu ingin manusia itu menjadi teman karib, ya, menjadi teman karib dengan Tuhan. Oleh sebab itu dari awal, dari zamannya Adam Hawa, Tuhan sudah ingin Tuhan mendekat. Terus maju lagi. Dari zamannya Israel, Tuhan ingin mendekat. Tuhan ingin supaya manusia juga mendekat. Tetapi bangsa Israel menolak. Dalam Kejadian 19, mereka pergi jauh-jauh dari Tuhan. Mereka mengatakan biar Musa saja. Biar hamba Tuhan saja, biar pendeta saja. Nanti apa yang Tuhan bicarakan, teruskan kepada kami. Itu bukan maksud Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan ingin supaya kita mendekat itu lewat ibadah. Ibadah secara pribadi dari hari Senin sampai Sabtu, atau ibadah berjemaah seperti ibadah raya, atau seperti malam ini. Ini yang Tuhan mau, nggak sekedar ibadah berjemaah, tetapi secara pribadi. Tetapi bangsa Israel menjauh. Sehingga mereka menyembah berhala. Adam juga begitu. Saat Tuhan mendekat, Adam sembunyi di balik pohon. Seperti malam ini, kalau ada beberapa kita dari Maranatha, mungkin mereka sembunyi di balik pohon. Mereka nggak mau ibadah karena apa? Karena kesibukan, karena rumah tangga, karena hobi, atau karena yang lain.
Mereka sembunyi di balik pohon. Bangsa Israel menjauh dari Tuhan. Padahal perjanjian itu, janji-janji Tuhan itu akan dikatakan kalau saling mendekat. Maju lagi ke zamannya Tuhan Yesus. Sudah kita bahas pada waktu membebaskan bangsa Israel, Tuhan itu memberikan anaknya yang tunggal. Nubuatannya yaitu anak domba disembelih dan darahnya dibasuhkan atau dilaburkan atau ditandakan di kusen, ya, ambang pintu. Nubuatan itu menunjukkan kepada Yesus. Dari zamannya Yesus terus firman Tuhan di kitab Yohanes mengatakan begini, jika Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dari zamannya Adam nggak bisa mendekat, jatuh dalam dosa, ditutup dengan daun ara, nggak bisa. Harus dengan binatang yang disembelih kulitnya untuk menutup kemaluan. Terus zamannya Israel juga begitu, harus ada korban. Dan digenapi pada zamannya Tuhan Yesus. Mengapa Yesus harus berkorban? Supaya manusia ini bisa mendekat kepada Tuhan. Dan nanti akhir zaman ditutup, di dalam 2 Petrus mengatakan, Tuhan itu tidak lalai akan janjinya. Apa itu janjinya? Tuhan akan membawa kita masuk lebih mendekat lagi kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus di surga. Seperti pada waktu hari Minggu saya terangkan ini. Ini yang paling penting. Kalau perjanjian Tuhan yang terakhir itu mengumpulkan manusia sampai di Yerusalem baru, kalau kita dijanjikan sampai di sana, berarti seluruh hidup kita saat kita ada di bumi, janji Tuhan itu akan memelihara. Tidak sekedar memelihara, janji Tuhan itu membela, memberi kemenangan. Sampai gaya tarik bumi, gravitasi tidak bisa menahan, sehingga terjadi sekali lagi rencana Tuhan, janji Tuhan. Aku akan turun. Tuhan turun dari surga ke angkasa, membawa manusia naik di udara, bertemu Tuhan, masuk ke Yerusalem baru. Ini ending cerita dari manusia. Jadi kalau kita tahu janji Tuhan ini begitu luar biasa, kalau janji Tuhan sampai kiamat, sampai kekekalan nanti, supaya kita mendekat kepada Tuhan. Dan janjinya itu sampai dibuatin kota Yerusalem baru, dibuatin rumah. Tuhan ingin kembali lagi pada zamannya Adam dan Hawa, supaya Tuhan mendekat. Supaya kita mendekat, Tuhan mendekat kepada kita manusia mendekat kepada Tuhan. Itu janji akhir Tuhan. Kalau janji Tuhan yang luar biasa ini digenapi, yang akan dan pasti, tidak mungkin tidak digenapi, pasti digenapi. Itu berarti Tuhan mengawal kita terus selama di bumi dengan segala persoalan, kesulitan, sakit penyakit, rintangan, tantangan, perjuangan, sampai menang menuju Yerusalem baru. Ada amin? Ya. Yuk, sekarang kita teruskan ya. Mendekat itu dengan apa? Sekarang ini aplikasinya mendekat itu dengan ibadah. Karena begitu pentingnya ibadah ini, maka Tuhan ngomong, kalau kamu nggak ibadah, kalau kamu nggak menghargai hari Sabat, maka hukumannya mati. Tapi kalau kamu, janji ya, janji itu jika maka.
Ya, perhatikan kata-kata ini. Jika kamu bla 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 bla, maka hasilnya maka kamu bla 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 bla. Yuk, sekarang kita buka di dalam Keluaran 23 ayat 22 sampai 27. Ini janji Tuhan di perjanjian lama ya. Keluaran 23 ayat 22 sampai 27. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengar perkataannya, ya, dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Kok hilang? Ya. Jika, perhatikan ayat 22 awal, jika bagian A, bagian B, maka jika kamu sungguh-sungguh mendengar perkataanku dan melakukan segala yang kufirmankan seperti malam ini, maka aku akan membuat engkau lebih dari pemenang. Itu bahasanya Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. Lompat ya, terus ya, 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu, dan aku melenyapkan mereka. Jadi berjalan di depan Tuhan, membawa engkau berperang kepada bla 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 bla, dan aku akan melenyapkan musuh-musuhmu. 24. Janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Dari awal sampai akhir, kejatuhan bangsa Israel itu pasti jatuh pada penyembahan berhala. Dan kalau kita disebut Israel rohani, mungkin Anda mengatakan, enggak, aku enggak jatuh di dalam perdukunan, aku tidak jatuh dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, ya, yang dinamakan menyembah berhala, itu adalah apa sih berhala itu? Berhala itu adalah sesuatu, baik itu uang, barang, dan yang lainnya, sesuatu yang menggeser posisi Allah di tempat yang paling utama, di tempat utama di dalam hidup kita. Sekali lagi, berhala itu artinya segala sesuatu yang menggeser Tuhan di tempat utama di dalam hidup kita. Itu apa? Bisa hobi, bisa pekerjaan, bisa anak, keluarga, dan yang lainnya. Tetapi yang perlu kita waspadai untuk di zaman yang modern ini, zaman bukan 4G lagi, kita akan masuk zamannya 5G, ya. Yang diwaspadai itu seringkali yang menjauhkan hubungan karib kita dengan Tuhan. Saat Tuhan mendekat, Adam sembunyi di pohon. Seringkali saat Tuhan mendekat, kita sembunyi di, ya, saudara tahu sendiri apa itu. Kalau 4G, 5G, seringkali kita sembunyi di balik Android kita. Kalau kitab Kidung Agung mengatakan, saat mempelai pria itu ingin bersekutu dengan kita, ingin mendekat dengan mempelai pria, Salomo ingin mendekat dengan Solamit, sampai diketok-ketok, sampai di eklek-eklek, apa itu eklek-eklek itu, pintunya itu di otak-otak gitu, tapi nggak dibukakan pintu, karena Solamit sudah pada zona yang nyaman, sudah pada apa istilahnya, apa itu, tempat yang sudah nyaman itu loh, apa ya, sudah kadung enak di tempat itu gitu loh. Nah, ayo kita teruskan sekarang, kembali lagi. Ayo Hen, kembali lagi Hen, di kitab Keluaran tadi, ayat yang ke-25. Oh belum ya?
Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan. Saudara, saya mau saksi sebentar ya. Bisa ditutup, enggak apa-apa. Atau habisin dulu aja. 25 sampai 27 ya. Nah ini perhatikan dulu ya 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Kalau ini perintah, hasilnya apa? Jika maka kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Itu berbicara apa? Roti, makanan, dan air minuman, dan menjauhkan penyakit. Kalau bahasanya Matius pasal yang ke-6, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Sampai di sini saya tanda tanya. Loh Tuhan, kalau urusan pendidikan bagaimana? Ternyata ditutup dengan ayat yang terakhir. Nanti periksa sendiri ya, karena nggak ada waktu. Jangan khawatir dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, dan yang menjanjikan masa depan. Apa yang kamu makan, minum, pakai, dan masa depan. Itu periksa di bagian ayat terakhir dari Matius pasal yang ke-6. Asal saja carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah dicari, itu artinya apa? Kita masuk ke dalam tahta. Kita masuk ke dalam hadirat Allah. Kita mendekat kepada Allah di dalam kerajaannya. Carilah dahulu kerajaannya beserta kebenarannya. Kebenaran itu apa? Firmanku adalah kebenaran. Oleh sebab itu, Tuhan kalau bilang carilah dahulu kerajaan Allah, memulai hidup, memulai aktivitas, melek mata itu harus cari kerajaan Allah. Kalau dulu kalau saya khotbah di tempat gereja lain, saya nyanyikan lagu ini. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa baca koran pagi, makan roti sambil minum kopi, lalu aku pergi kerja lagi. Pergi kerja, pulang, capek, makan, tidur lagi. Tiap hari begitu, tapi sekarang sudah enggak. Melek mata sudah bukan koran pagi, bacanya apa? Android. Bacanya apa? WA. Bacanya apa? Koran digital, ya kan? Nah, ayo kita terus, ayat 26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ya, kalau kita lihat keguguran dan mandul di dalam Ulangan 28 itu kalau enggak berkat ya kutuk. Salah satu kutuk ya mengalami mandul dan keguguran. Dan salah satu berkat yaitu Tuhan akan membuat kita menjadi banyak. Nggak ada keguguran, nggak ada mandul. Ini janji Tuhan. Ayat 27. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Ayo, saudara, berhadapan dengan siapa malam hari ini? Berhadapan dengan penyakit, berhadapan dengan orang kuat, berhadapan dengan masalahmu, berhadapan dengan siapa saja yang menjadi musuh kita. Tuhan katakan, kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Ini ayat luar biasa loh. Jadi kalau kita tahu janji Tuhan tentang kita mendekat kepadanya, menjadi harta kesayangannya, ini loh Tuhan kita. Tuhan berjanji, yang kita hadapi itu, sebelum kita menghadapi face to face dengan dia, sebelum kita berhadapan dengan musuh kita, Tuhan itu kirim kengerian dahulu. Oleh sebab itu, seluruh bangsa di tanah Kanaan menjadi takut, menjadi gemetar karena kuasa Tuhan. Aku akan mengacaukan semua orang
yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Jadi bukan aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi itu, misalnya saya datang ke rumahnya Henry terus saya kacaukan, bukan. Maksudnya musuh-musuh itu dikacaukan. Artinya apa? Tuhan men-take over. Artinya apa? Tuhan mengambil alih. Artinya apa? Tuhan menghancurkan musuh-musuh kita. Dan aku akan membuat musuhmu lari membelakangi engkau. Artinya apa? Kita tidak dikalahkan, kita tidak dikejar masalah, kita tidak dikejar ketakutan masa depan, kita tidak dikejar dengan apa titik-titik Anda isi sendiri. Tetapi janji Tuhan, maka aku akan membuat engkau mengejar musuhmu. Aku akan membuat engkau menang dari musuhmu, dan aku akan memberikan jarahan dari musuhmu. Ayo kembali lagi ke masalah berhala, ya. Penyembahan berhala. Kalau tadi dikatakan menghancurkan berhala, berhala itu yang merintangi kita menerima janji-janji berkat Tuhan. Kalau tadi dikatakan menghancurkan berhala, kira-kira kalau betul-betul Android atau HP itu membuat Tuhan cemburu, kira-kira Anda mau nggak menghancurkan HP Anda? Ini yang saya mau ceritakan, yang saya mau saksikan, nggak perlu dihancurkan, ya, nggak perlu dibanting. Ada saya dengar seorang anak muda karena kecanduan game, main game kalah HP-nya dibanting. Oh, itu lebih baik. Jangan beli lagi. Karena berhalanya sudah dihancurkan. Saya mau saksi, beberapa waktu yang lalu saya lagi membina anak-anak remaja. Waduh, ini anak-anak sekolah minggunya diajar apa, saya nggak tahu. Ibadah mulai, pujian, sampai firman, main HP sendiri, ngomong sendiri, sampai firman main HP. Pelan-pelan, saya beri pengertian akan firman Tuhan, sampai akhirnya saya adakan peperangan dan kita deklarasikan. Ayo, mulai sekarang HP-HP dipegang di tangan, didoakan segala kuasa, penyembahan berhala, roh-roh yang menghalangi kita. Bukan tidak mungkin tidak loh, saudara. Bukan tidak mungkin loh. Roh jahat itu bisa masuk di HP kita untuk membuat kita kecanduan akan Android loh. Saat itu kita berdoa, kita patahkan seluruh kuasa-kuasa yang membelenggu anak-anak remaja dari bermain HP. Saudara tahu, setelah kita berdoa, setelah itu kita lanjutkan penyerahan. Ayo, siapa yang belum diserahkan pada waktu kecil? Langsung saya adakan penyerahan, hampir semua belum diserahkan. Saya adakan doa, saya adakan penyerahan di kebaktian umum, doa, gembalanya tumpang tangan, ya. Sejak HP didoakan dan hidup mereka diserahkan, akhirnya berubah drastis. Itu cuma hitungan bulan aja. Berubah drastis, mereka menjadi baik, ibadah sudah nggak bingung main HP, ya. Ya itu salah satu berhala yang mencuri berkat. Yuk kita buka sekarang janji Tuhan di dalam perjanjian baru, 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Kalau Anda sudah tahu ayat ini, atau belum, saya rasa Anda sudah tahu, tapi mungkin sudah lupa karena jarang dibicarakan, ya. Latihan badani terbatas gunanya, nge-gym, ya, itu terbatas gunanya, olahraga hobi terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Sekali lagi, ayo baca bersama. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Jadi kalau Anda sudah males ibadah, mau ibadah sabat, mau ibadah Zoom cell group atau komsel malam ini, ibadah PA, ibadah doa, kalau Anda sudah males ibadah itu, saya percaya ibadah berjemaah malas, saya percaya ibadah pribadinya pasti itu terganggu juga gitu loh. Ya. Ayo sekarang Fatsal 6 ayat yang ke-6. Jadi kalau ayat ini tadi mengandung janji untuk hal yang akan datang, yaitu berbicara tentang kekekalan, berbicara tentang setelah akhir zaman, di kehidupan yang akan datang. Yuk, sekarang baca lagi 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, kalau bahasa Inggrisnya itu tulisannya godliness, ya. Apa itu? Ya, disertai dengan sukacita. Nah, itu. Apa itu? Ditulis apa di situ? Ya. Ini godliness ini apa? Good lines ya. Disertai dengan sukacita. Yuk kembali Hen. Kalau ibadah itu disertai dengan sukacita, akan memberi, bukan akan ya, bukan akan. Ibadah itu kalau disertai sukacita atau rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sekali lagi, saya tahu mungkin Anda yang nggak punya WiFi, mungkin mikir, waduh nanti pulsaku habis banyak. Nanti aku rugi kalau aku nggak bisa beli pulsa, nanti nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa beli kuota, nanti aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ingat loh, itu berhala loh. Itu yang menghalangi Anda ibadah, itu sama dengan, kalau saya baca dengan lawan katanya, memang kalau Anda tidak ibadah, maka Anda tidak akan menerima keuntungan yang besar. Sekarang nanti ya, kalau ada waktu semoga keburu, nanti awal dari perjanjian itu dimulai dari persembahan. Ya, dimulai dari persembahan. Jadi memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, jangan ngomong, aduh, suwe, kuotanin teh akeh, iya kan? Itu berarti rasa kurang, bukan rasa cukup. Kok berikan persembahan, aku sendiri aja kurang kok berikan persembahan. Rasa kurang lagi. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau dengan ibadah itu dengan rasa cukup, dengan sukacita, baca bersama-sama dan aminkan, memberi keuntungan besar. Amin. Ya. Nanti dibaca sendiri ya. Di dalam Ayub pasal 7 ayat 1, di situ dikatakan bahwa hidup manusia di bumi itu adalah pergumulan. Bahasa lain adalah perjuangan. Ayub pasal 7 ayat 1. Tetapi Tuhan berjanji di dalam pergumulan kita, di dalam perjuangan kita, di dalam peperangan kita, Tuhan berjanji di dalam Roma pasal 8 ayat 37, Tuhan itu yang bela kita. Kalau Tuhan yang bela kita, siapakah lawan kita? Roma 8 ayat 31 dan 32. Jika anaknya sendiri diserahkan untuk kita, apalagi untuk keperluan yang lain. Ayat 32 dikatakan bahwa kita ini lebih dari pemenang. Ya, yang nyatet silakan. Sekarang baca Mazmur 65 ayat yang kelima. Mazmur 65 ayat yang kelima. Nih, kalau mau berangkat ke gereja, kalau mau ibadah, boleh sitir ayat ini sebagai perjanjian. Mungkin Anda mengatakan begini, Tuhan ada tertulis, seperti Tuhan Yesus pada waktu melawan iblis, ada tertulis, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Garis bawahi ya, kalau Tuhan menyuruh kita mendekat, maka
kita disebut orang yang berbahagia. Jadi seperti malam ini, saudara nggak usah bingung teman Anda yang nggak datang, yang nggak ikut Zoom. Kalau Anda punya hati, ayo diajak, diingetin, nanti malam Zoom ya, Komsel. Diingetin lagi 1 hari sebelumnya. Ayo, jangan malas, ayo apalah. Iya kan? Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kau pilih. Jadi Anda dan saya malam ini adalah orang pilihan yang disuruh mendekat dan janjinya kita disebut bahagia. Nah, ini kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Garis bawahi, segala yang baik itu membuat kita kenyang. Artinya apa? Kita nggak mengalami kekurangan, kita nggak mengalami kelaparan tentang yang baik. Kalau dibalik, ya kalau nggak ibadah berarti kita kurang. Kalau nggak ibadah kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Sekarang lompat pasal 84 ayat 12. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Garis bawahi ya. Matahari dan perisai. Perisai ini berbicara tentang perlindungan. Ya. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Kasih dan kemuliaan, garis bawahi, ia berikan. Coba dibaca judulnya ya. Hendri bisa atau siapa yang mau baca judul dari Mazmur 84. Bisa dibaca Hendri? Judul perikopnya. Mazmur 84. Ya, judul perikopnya apa itu? Rindu kepada kediaman Allah. Nah, rindu kepada kediaman Allah. Berarti rindu untuk mendekat kepada Allah. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saya pasti nggak ada waktu, tapi kalau saya nanti diundang lagi untuk bicara, nggak tahu 2 minggu lagi atau kapan, saya akan berikan bagian kedua nanti. Ini bagian kedua, maksud saya bagian pertama itu persembahan. Ya, bagian kedua tidak bercela. Apa itu? Itu nanti ya. Jadi setelah saya sampaikan firman Tuhan ini hari Sabtu ya, nanti semoga yang merasa nanti mungkin mau saksi silakan ya, supaya teman-temannya itu dikuatkan. Yang namanya komsel itu 2 sisi ya. Yang namanya komsel itu komunikasi 2 arah ya, bukan 1 arah. Saling bagi firman. Jadi kalau komsel itu Edi, Hendri, yang lain, yang komsel itu namanya komsel itu bukan satu pembicara, tetapi diajarkan untuk yang lain ikut berbicara. Buka 1 ayat, pengalaman hidupmu apa, terus terangkan, terus saksikan. Jadi pada waktu hari Sabtu saya sampaikan firman Tuhan ini, Tuhan tidak menahan kebaikan. Ada seorang anak itu tiba-tiba besoknya mamanya ketemu dengan saya. Betul, Kombi. Tuhan tidak menahan kebaikan. Anaknya itu menanti beasiswa itu berbulan-bulan. Tidak mendapatkan beasiswa. Tetapi setelah mendengar firman Tuhan ini, ya, rindu mendekat. Nanti baca judul perikopnya Mazmur 65 tadi, di situ juga dikatakan ibadah. Ya, kalau baca 84 ayat 11, itu dikatakan ada lagunya, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, setelah mendengar Sabtunya, kalau nggak salah langsung ada pemberitahuan dari universitas dia malam itu juga,
kalau beasiswanya di ACC. Terus mamanya yang nggak ikut ibadah, tetapi mendengar saja, pada waktu dengar firman Tuhan di kaum muda ini, besoknya mamanya ngampirin saya, firman Tuhan itu ya dan amin. Beasiswa yang ditunggu selama ini ndak muncul-muncul. Lewat ayat ini, Tuhan tidak menahan kebaikan. Engkau akan mengalami kenyang hal-hal yang baik di rumah Tuhan. Saudara membutuhkan hal baik apa malam hari ini? Saudara lapar apa yang ingin Tuhan penuhkan di dalam hidupmu sampai engkau mengalami kekenyangan secara rohani? Itu Tuhan janjikan. Ya, ayo kita teruskan. Sekarang syarat pertama supaya perjanjian itu dipenuhi. Yuk, Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Oh, suara saya ini agak bengok-bengok supaya didengar agak keras. Saya minta tolong Opo Hendri bantu baca. Kejadian 15 Hendri ayat 1 sampai ayat 11. Silakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah perhatikan ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada grup Maranatha malam ini. Pesannya apa? Jangan takut, Abram. Jangan takut. Ayo malam hari ini siapa yang takut? Takut masa depan, takut ekonomi, takut anaknya nggak sekolah, takut apalah isi sendiri. Ketakutan itu akan berubah menjadi suatu kebaikan. Dan kebaikan itu tidak akan pernah Tuhan tahan untuk Anda. Asal Anda mau. Jika engkau mendekat makanya isi sendiri. Maka titik-titik, maka aku diberkati, maka aku tidak kekurangan, maka ya isi sendiri. Asal Tuhan jadikan kita jadikan Tuhan perisai. Terus? Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Upahmu akan sangat besar. Ada amin. Kalau Tuhan yang jadi perisai, kalau Tuhan yang melindungi, kalau kita menuruti perintah Tuhan, maka upahmu sangat besar. Ayat yang kedua. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik. Ya, cukup sampai di situ dulu. Coba, kawan, coba engkau perhatikan. Tuhan itu tahu kebutuhan kita loh. Karena aku meninggal dengan tidak mempunyai anak. Garis bawahi lagi dengan tidak mempunyai. Tuhan, aku tidak punya uang. Tuhan, aku tidak punya order. Tuhan, aku sakit. Aku tidak punya kesehatan. Aku tidak punya isi sendiri. Tetapi Tuhan katakan, apapun yang tidak engkau punyai, asal engkau menjadikan perisaiku, jika bla 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 bla, jika engkau menuruti perintahku, jika engkau ibadah disertai dengan rasa cukup, ibadah, ya saudara sudah terima tadi, saudara isi sendiri. Engkau akan menerima upah yang sangat besar. Ya, terus ayat yang ketiga. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ya, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Bisa juga kalau keinginan kita itu tidak terpenuhi, kita menyalahkan orang lain. Kalau Abram mungkin dia menyalahkan Sarah. Ya, Sarah sih mandul, sehingga aku nggak punya keturunan. Atau menyalahkan dirinya sendiri. Waduh, aku ini gagal, sehingga nggak bisa menyukakan anak istriku, nggak bisa membuat keluargaku maju, nggak bisa mensejahterakan keluargaku. Apalagi ini Abram, secara nggak langsung nyalain Tuhan loh. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Terus,
Ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Perhatikan ya. Ini tidak akan menjadi ahli warismu. Dijawab oleh Tuhan, tidak. Kalau engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, Tuhan jawab apa? Tidak. Enggak, aku enggak akan tidak memberikan keturunan. Misalnya Anda mengatakan, aku sakit Tuhan, aku kekurangan Tuhan, aku belum punya jodoh Tuhan, aku enggak ada masa depan. Kalau engkau menjadikan Tuhan perisai, perlindungan, Tuhan katakan, Tuhan mencegah, Tuhan mentidakkan. Bahasanya ini kan mentidakkan. Orang ini tidak akan. Engkau tidak akan kekurangan, engkau kelebihan. Engkau tidak akan sakit, engkau akan sembuh. Engkau tidak akan kalah, engkau akan menang. Terus, ayat yang kelima. 4, orang ini tidak akan menjadi ahli warisku, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ya, ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jika engkau dapat menghitungnya, kalau bisa menghitung bintang, masih ingat nggak firman saya di kaum muda? Bintang bisa dihitung nggak? Ada yang bisa jawab? Bisa. Tuhan tidak mengatakan jika engkau apakah engkau bisa menghitung? Apakah engkau bisa menghitung? Tidak, engkau tidak bisa menghitung, enggak loh. Firman Tuhan katakan, coba lihat ke langit, hitunglah bintang jika engkau dapat menghitungnya. Kalau Abram ngitungnya sampai 100, ya dapatnya 100. Masalahnya bintang itu bisa dihitung, bisa, tapi tidak bisa dijangkau. Betul atau betul? Kalau saya lihat bintang tuh nggak banyak kok. Kadang bintang itu cuma 10, tapi tiba-tiba yang 5 hilang, tiba-tiba di tempat lain muncul. Bisa dihitung? Bisa. Kalau bisa dijangkau, pasti bisa dihitung. Pada waktu yang muncul, bintangnya dipetik. Ambillah bintangku. Ambilkan bulanku, ya saya ganti ya. Ambilkan bintangku. Ya. Coba, saudara, kalau bintang itu kelihatan diambil sebelum dia hilang, pasti bisa dihitung berapapun bintang itu muncul. Tapi karena tidak bisa dijangkau, sehingga tidak bisa dihitung. Ayo malam hari ini, apa yang tidak bisa engkau jangkau? Isi sendiri, selalu saya katakan isi sendiri titik-titiknya. Tuhan, aku nggak bisa berhasil, aku nggak bisa sukses karena aku nggak punya modal. Nggak terjangkau. Ya, nanti akhirnya disebutkan pasir di laut, tapi ini serahkan dulu, selesaikan dulu ya. Terus, maka firman-Nya kepadanya. Sekali lagi, maka firman-Nya kepadanya. Yang nggak bisa engkau jangkau dengan firman, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi bukan keadaan, bukan kata orang lain, bukan kata suami, istri, keluargamu, tetapi apa kata firman. Jangan berdiri atau jangan dipengaruhi oleh kata orang lain. Jangan dipengaruhi dengan keadaan, tetapi pengaruhilah dirimu akan firman Tuhan yang sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada, demikianlah banyaknya nanti. Jadi firman Tuhan sanggup merubah keadaan. Terus ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Masalahnya, apakah Anda percaya? Dalam ejaan sehari-hari dikatakan, maka hal itu kepadanya, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dalam ejaan sehari-hari dikatakan, percaya kita itu menyukakan hati Tuhan. Ya. Jadi menyenangkan hatinya itu, percaya itu menyukakan hatinya, ya.
Oh ini ya, Dri sudah diganti ya dengan ejaan sehari-hari ya? Ya. Abraham percaya kepada Tuhan, karena itu Tuhan menerima dia sebagai orang yang menyenangkan hatinya. Ya kan? Ya terus ayat yang ke-7. Ayat 7. Kembali lagi ayat yang ke-7. Maaf ya, suara saya ini agak saya keraskan karena di sini juga hujan ya. Ayat yang ke-7. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. 8. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memiliki... Perhatikan ya, kalau tadi Tuhan tidak sekedar mengatakan tentang tentang anak, tetapi Tuhan juga menjanjikan suatu negeri. Saya minum sebentar ya. Terus, kalau kita aplikasikan dalam hidup kita malam hari ini, kata Yusak, kata Edi, bagaimana mungkin aku bisa memiliki pabrik air? Ya kan? Edi kapannya pingin pabrik air. Mungkin Anda mengatakan, bagaimana mungkin? Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku memilikinya? Enggak mungkin. Bagaimana aku tahu? Terus ayat yang ke-9. Ini syarat pertama dalam perjanjian. Syarat keduanya nanti hidup tidak bercela ya. Sunat itu syarat yang kedua. Kalau kita aplikasikan di dalam leasing ya, seperti kita lagi perjanjian dengan pihak leasing mau beli mobil, sepeda motor, ini uang mukanya, ini DP-nya ya. Terus 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Iya, suaranya Hendri ini saya terima di sini kecil sekali karena hujan ya, tapi nggak apa-apa. Semoga di lain tempat suaranya Hendri bisa diterima dengan keras ya. Jadi kenapa disebutkan Tuhan ambillah bagiku? Ini persembahan yang ditentukan oleh Tuhan. Ini persembahan atau kamu harus melakukan ini. Jadi ini suara Tuhan, bukan dengan emosi seperti yang saya saksikan. Teman saya, dia tergerak hatinya untuk memberikan persembahan. Saat tanya sama Tuhan, Tuhan katakan, kasih ke aku koin emas itu. Akhirnya diberkati Tuhan luar biasa. Ya, perhatikan ayat yang ke-10. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Perhatikan ayat yang ke-11 ini penting. Perjanjian itu kita turuti, tetapi ada pihak lain, manusia yang ingin menggagalkan, terlebih setan. Iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ayat yang ke-11. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Nah, jadi seringkali saat perjanjian itu akan direalisasikan saat kita melakukan bagian kita, maka di situ kawan, di situ seringkali kita menjaga tapi ada pihak lain yang ingin menggagalkan. Beberapa waktu yang lalu saya dikirimi oleh salah satu peserta Zoom, dia dengar tentang hamba Tuhan Ruth Yulia, itu menyampaikan firman Tuhan bahwa Bani Benyamin itu dikasih 5 bagian. Lebih dari bani-bani yang lain, cuma 1 bagian. Tetapi kenapa Bani Benyamin tidak mendapat 5 bagian itu? Karena ternyata Bani Benyamin itu pernah kejadian, ada beberapa gerombolan dari Benyamin memperkosa orang Lewi, sehingga seluruh bangsa Israel, suku-suku Israel yang lain, bersatu menyerang Benyamin.
Sebenarnya bangsa Israel mengatakan, serahkan gerombolan orang itu. Tetapi Benyamin nggak mau, karena Benyamin itu adalah suku Israel, salah satu suku Israel yang ahli perang. Sehingga perang beberapa kali orang Israel kalah. Tetapi sampai titik tertentu akhirnya seluruh Benyamin dikalahkan. Sehingga banyak orang laki yang dibunuh, sehingga akhirnya suku Benyamin itu menjadi suku yang terkecil. Munculnya munculnya Saul mengatakan, aku ini dari suku yang terkecil. Menang perang, janji Tuhan mendapat 5 bagian, tetapi ternyata kenapa kok kalah? Karena dia tidak menjalankan bagiannya. Saya sebagai hamba Tuhan begitu dengar ini saya periksa. Ternyata Benyamin itu janji Tuhan mengatakan bahwa Benyamin itu seperti serigala yang memakan mangsanya pada waktu petang dan pada waktu pagi membagi-bagikan kepada anak-anaknya. Artinya apa? Sebenarnya dijamin diberikan kelimpahan, tetapi tidak terpenuhi janjinya karena salah. Karena dia melakukan mencabik-cabik, merampas mangsanya dengan cara yang salah. Memangsa dengan cara yang salah. Seperti suku Benyamin yang memperkosa orang Lewi. Akhirnya apa? Suku Benyamin tidak menerima 5 bagian. Coba teruskan dulu, habiskan waktu saya tinggal beberapa menit ini. Lompat ayat 17 dan 18. Karena Abraham menjaga supaya DP, down payment, perintah Tuhan yang pertama supaya dilakukan, dijaga benar-benar oleh Abraham. 17 dan 18, ya, tolong dibaca. Ya, Hendri, 17 dan 18, tolong dibaca. Dada saya panas ini, bengok-bengok. Silakan, Dri. Nah, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada cukup sampai di situ. Cukup sampai di situ, Dri. Ya, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Jadi ini DP-nya, syarat pertama. Nanti ada syarat yang kedua, ya. Oke, ayo sekarang saya mau cepat bagian terakhir. Saya usahakan 5 menit selesai ya. Sekarang tadi saya katakan Tuhan tidak ngomong bintang di langit tapi pasir di laut. Kejadian 22 ayat 17. Tinggal 2 ayat lagi ya. Kejadian 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Sambung Fatsal 32 ayat 12. Jadi yang disebutkan tidak bisa dihitung itu cuman pasir. Bintangnya bisa dihitung. Kejadian 32 ayat 12, silakan. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu, dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Nah, nanti kita ulangi ayat ini ya, saya mau terangkan sebentar. Pasir di laut bisa dihitung, yang pasir bisa dihitung, tapi yang di laut yang tidak bisa. Artinya apa? Kalau Anda mengambil sejumput pasir, saudara taruh, saudara hitung, itu aja sulit. Kalau pakai kaca pembesar, sejumput itu aja mungkin menghitungnya bisa 1 jam. Karena saking kecilnya. Jadi kalau bintang itu bisa dihitung, tapi tidak bisa dijangkau. Karena tidak bisa dijangkau, tiba-tiba yang mau dihitung tiba-tiba hilang. Nah, kalau pasir di laut bisa dihitung kalau sejumput.
dihitung kecil-kecil bisa dihitung. Tapi kalau yang kecil itu dijadikan Tuhan banyak, sehingga tidak terhingga, sehingga tidak bisa terhitung. Jadi malam hari ini apa yang tidak bisa engkau jangkau, Tuhan sediakan. Katakan, amin. Yang tidak bisa dihitung, atau yang bisa dihitung kalau sedikit, artinya apa? Tuhan, aku nggak punya modal, modalku sedikit. Tuhan, aku nggak punya ini, karena cuma sedikit. Tetapi yang sedikit itu bisa dihitung, sanggup dilipat gandakan Tuhan menjadi banyak, sejumput pasir bisa dihitung, tapi kalau dijadikan Tuhan sebanyak pasir di laut, jadi tidak bisa dihitung. Jadi sekarang apapun yang Anda hitung dengan pikiran Anda, jangan pakai pikiran Anda. Pakai hitungannya Tuhan. Jangan pakai cara hitungan Anda. Pakai cara hitungannya Tuhan. Sebab Tuhan sanggup. Yang tidak bisa dijangkau, Tuhan berikan. Yang tidak bisa, yang bisa dihitung karena sedikit, sanggup Tuhan jadikan banyak. Ayo sebagai ayat yang terakhir, buka lagi 32 ayat 12. Kejadian 32 ayat 12. Kita baca bersama ya. Kejadian 32 ayat 12. Sekarang kalau Anda baca ini, bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan. Sampai di situ. Saya ulangi. Sebagai ayat yang terakhir baca, bukankah engkau telah berfirman, tentu Tuhan akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan titik isi sendiri. Bisa percaya nggak? Nggak bisa Tuhan, nggak mungkin terjangkau. Bisa percaya nggak? Nggak bisa Tuhan karena terlalu sedikit. Yang nggak engkau bisa jangkau, Tuhan sediakan. Yang nggak bisa dihitung, seperti janda, habis kok rotinya, tinggal bikin satu apem, setelah itu aku mati. Tetapi nyatanya dipelihara Tuhan. Nggak ada lagi kok, cuman sudah habis semua, cuman tinggal minyak sedikit. Apa yang ada padamu, janda? Nggak ada, cuma tinggal sedikit minyak. Sedikit minyak itu Tuhan sanggup lipat gandakan. Hiduplah, Tuhan katakan bayarlah hutangmu yang begitu banyak. Saya nggak ada waktu untuk menerangkan ini karena 2 budak anaknya itu dijadikan budak, utangnya sangat banyak. Bayarlah hutangmu yang sangat banyak itu dan hiduplah dari sisanya. Berarti selama hidup, minyak yang sedikit itu sanggup membayar hutang yang banyak, sanggup memelihara sepanjang hidup janda dan anak-anaknya. Sebagai ayat yang terakhir, ayo kita baca bersama, sampai kata menjadikan, setelah itu saya tunggu setengah menit, Anda isi sendiri. Sekali lagi, Tuhan berkata, Tuhan berfirman ya, ini bukan berarti janji Tuhan misalnya, oh berarti sakitku disembuhkan, Tuhan berfirman. Loh, gini loh saudara, saudara harus terima janji Tuhan itu 2, bisa lewat firman atau lewat audible. Suara yang jelas dari Tuhan. Kalau secara audible itu pasti terjadi. Tapi kalau Tuhan berfirman, kalau Anda yakin pasti terjadi. Apakah selalu digenapi? Belum tentu loh. Kalau kebutuhan Anda klik dengan surga, dengan Tuhan, pasti terjadi. Rasul Paulus saja minta sakitnya nggak disembuhkan, tetapi Rasul Paulus tidak pernah terima kesembuhan. Tetapi selama dia menjalaninya, Tuhan selalu beri kekuatan-kekuatan yang baru. Asal kebutuhan Anda klik dengan Tuhan, dengan surga, maka Tuhan sanggup menjadikan. Ayo kita baca bersama. Sebagai ayat yang terakhir, 2, 3. Bukankah engkau telah berfirman, tentu Tuhan akan berbuat baik kepadamu
dan menjadikan titik-titik, misalnya, dan menjadikan utangku dilunasi, dan menjadikan sakitku disembuhkan, dan menjanjikan seluruh beasiswa akan terpenuhi, dan menjadikan ada masa depan, dan menjanjikan janji Tuhan masa depan cerah untuk anak-anakku, dan menjadikan anakku mungkin tidak bisa sekolah, tetapi anakku dijadikan Tuhan sampai lulus. Saya rasa sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Kita akan bertemu kembali lagi kalau jatah saya nanti. Bagian sesi yang ketiga itu bagian yang terakhir, ya. Bagian yang terakhir, terserah Anda mau berikan saya tugas kapan, saya akan selalu siap, ya. Dan pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Hendri atau yang lain moderatornya. Silakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Om Bir pelayanannya. Baik teman-teman, kita akan tutup atau kita pujikan satu pujian dulu ya. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku. Rasa tenang hati. Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Nanti saya minta Edi untuk naikkan doa. Edi bisa masuk dalam doa. Edi ada? Kombi langsung tutup doa Kombi untuk doa berkat sekalian. Di unmute dulu Kombi. Ya. Sudah? Edi nggak ada, Edi? Saya yang doa, ya, Andri. Iya, Kombi. Langsung ditutup, ya, Andri. Iya. Ya, yuk kita berdoa.
Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, itu bagaikan benih. Dan kalau malam hari ini mereka yang mendengar, menyiapkan tanah hati mereka dengan tanah hati yang subur, maka benih itu akan bertumbuh, berkembang, mengeluarkan ranting, daun, dan buah. Dan kami percaya setiap apa yang Tuhan firmankan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan malam hari ini, semua peserta Komsel Maranatha Sum malam hari ini, dengan segala kebutuhan, pergumulan, perjuangan, peperangan mereka masing-masing, menghadapi musuh apapun, sekuat apapun, janji firman-Mu, kami lebih dari pemenang. Karena Engkau yang membela kami, maka kami akan mengejar musuh kami. Kami akan mengalami kemenangan. Kami akan mendapatkan jarahan yang besar atau berkat yang besar. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk waktu Zoom malam hari ini, dan janji firman-Mu, setiap kami ibadah, setiap kami Komsel Maranatha, maka kami akan kenyang dengan segala yang baik, bahkan Kau tidak menahan kebaikan-Mu untuk hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk malam hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan memberkati dengan berkat yang besar, seperti firman-Mu. Upah-Mu sangat besar. Engkau memberkati kami dengan berkat yang besar. Berkat yang disertai dengan kekudusan Tuhan. Di seluruh area kehidupan kami. Keluarga, bisnis, masa depan, anak-anak kami. Terlebih dalam ibadah dan pelayanan kami, seluruh area dalam hidup kami. Kami akan menerima segala, kami akan kenyang dengan segala yang baik dari Engkau. Kami berdoa malam hari ini untuk Ibu Gembala yang sudah operasi katarak, juga untuk kesehatan dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala, supaya Tuhan Kau sempurnakan kesehatan dari Bapak Ibu Gembala yang kami kasihi, dan juga untuk Nathan Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin, berikan kekuatan dia terus, sampai dia mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidupnya. Dan kami juga berdoa untuk Maranatha yang lain, Engkau sendiri Tuhan yang tahu. Bukan Abraham minta, tetapi Tuhan yang berfirman terlebih dahulu. Membuka dialog, membuka perjanjian, itu karena Tuhan sangat-sangat tahu, lebih tahu kehidupan keperluan kami masa depan daripada kami sendiri. Karena Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Berikan kami kekuatan untuk menyingkirkan setiap berhala. Berikan kami kekuatan untuk menyingkirkan setiap sesuatu yang membuat, yang menggeser Engkau di tempat utama dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk berkomitmen bahwa Engkau tetap yang utama dalam hidup kami, Tuhan. Sebelum kami pulang, kami memintakan berkat daripada Allah Tritunggal, berkat daripada Allah Bapa, kasih cinta daripada Allah Anak, persekutuan dan urapan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang Immanuel, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, membawa masuk ke Yerusalem baru, menjadi mempelai perempuan Tuhan, tiada cacat dan celah. Itu janji Tuhan. Dan Engkau tidak lupakan janji-Mu, dan Engkau akan menggenapinya. Berikan kami kekuatan untuk kami melakukan yang jadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua terima berkat ini. Yang percaya katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Om Billy atas pelayanan.
Ya, bisa diaktifkan teman-teman videonya. Mungkin ada yang mau sharing atau mau berbagi atau mau pertanyaan, ya masih ada waktu cukup. Kalau mau bertanya tentang firman Tuhan yang sudah disampaikan, atau yang mau sharing, boleh. Bisa diaktifkan semua videonya. Ya, mungkin Edi lagi di jalan ya, Ed. Sebelumnya minta maaf terlebih dahulu. Saya baru sampai rumah. Tapi di jalan sudah ngikuti saya sih. Baru sampai rumah. Ya, Ed, nggak apa-apa. Macet ya? Macet, kemudian dicari. Macet. Cek kelihatan. Ya, saya foto dulu ya mungkin ya, mumpung semuanya bisa tampil. Yang belum mungkin Ko Yusak sama Celina ya. Oke. Maria mungkin bisa diaktifkan sebentar. Foto itu. Oke. Ya, saya hitung ya. Ya, oke. 1, 2, tahan ya. 3. Ya, bisa dilanjut. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin dari firman Tuhan yang sudah dibagi kepada Kombi, atau ada yang mau sharing, boleh? Ya. Mungkin mengingat anak-anak, mungkin teman-teman yang lain mungkin jamnya mungkin jam 7 terlalu ya, 7:30 lah kita mau mulai, enggak apa-apa 7:30 aja. Ya, enggak apa-apa. Kayak kita sama-sama komitmen ya. Iya, biar bisa 7:30. Gimana yang lain? Oke, 7:30 untuk berikutnya. 8 enggak apa-apa, tapi jangan tambah dimolotin ya aku. Aku tambah kesiangan bangun nanti. Oh ya. Aku sudah bolak-balik kesiangan. Kasihan kami mobil. Ya mungkin teman-teman yang lain ya apa 7:30 oke kan? Koko Hendra mau bersuara, Koko Hendra silakan. Joyce ketutupan. Iyalah, tak pikir kati ngomong apa Joyce ketutupan. Ini lama-lama nongkrong, ini lama-lama nongkrong. Ya nanti 7:30 kan mungkin ada 4-3 orang wis ya wis komitmennya ya wis mulai aja seadanya. Ya. Ada masukan mungkin dari yang lain? Saya raise hand. Ya, apa Bos? Kayak meeting, raise hand. Ya, mau saksi sedikit sih tentang ini perjanjian ini ya. Saya dapat banyak berkat dari firman ini. Saya sudah sempat cerita sama Kombi tentang luar biasanya Tuhan ya. Jadi waktu saya ingat Kombi bahas tentang perjanjian itu waktu ibadah raya ya Kombi ya. Pertama kali tentang ibadah raya. Terus saya dengar yang kedua itu
saya dengar yang kedua itu waktu kita komsel yang pertama. Itu kalau nggak salah Tempuk sama yang saya ikutin dari maksudnya dari teman saya ya. Itu waktu itu ada Bu Yulia, seharusnya saya cuman kepingin ikut waktu puji-pujian. Tetapi karena jamnya itu selisih setengah jam dari komsel kita, saya sempat ngikutin untuk pujiannya. Saya pikir waktu firman saya baru join ke Masa Maranatha. Ternyata waktu itu belum kumpul dan saya tetap lanjut di situ dulu. Dan waktu itu hamba Tuhannya nyambung connect ke tentang perjanjian juga. Habis itu akhirnya saya mendapat banyak berkat dari situ, makanya waktu komsel yang sebelum ini saya agak telat. Tetapi di situ itu saya mendapat berkat luar biasa ya. Karena lewat firman itu juga saya jadi paham apa yang saya alami di kerjaan ini nggak luput dari campur tangan Tuhan. Jadi memang beberapa waktu lalu saat ada pemilihan unit properti, itu unitnya 180 unit aja. Dan waktu itu saya dapat dua customer dan NUP saya itu di atas 300 semua. Di atas 300 semua dan semua teman-teman kantor saya tuh menyarankan ke saya, sudahlah Feb, munduro aja. Dia bilang gitu, munduro aja. Nggak akan dapat unitnya. Terus habis itu karena saya merasa oke lah, saya coba usaha, saya minta tolong ke developernya, saya tanya, bisa nggak ya kalau misalnya ini klien saya ini ada nomor kosong di atas, yang ada yang cancel dinaikkan, saya bilang gitu. Ternyata nggak bisa, karena aturan mereka kalau nomor atas ada yang cancel, nggak bisa, nggak dipakai, nomornya dihanguskan. Dan waktu itu saya sempat mikirnya gini, waduh gimana ya Tuhan, karena jujur aja waktu klien saya yang pertama ini seharusnya dia ini pun tiba-tiba telepon saya. Klien lama saya memang dia ditawarin sama agent lain, waktu dia telepon saya, dia cuma bilang, Feb, aku mau NUP proyek ini. Terus saya jelaskan, dia bilang, oh sudah enggak usah dijelaskan, Koko sudah tahu semua kok dari agent lain. Akhirnya saya NUP di saya, dan saya cuma bilang gini sama Tuhan, kayaknya ini kok jalannya udah buntu ya. Jadi NUP-nya itu di mata manusia sudah nggak mungkin bisa dapat unitnya. Dan sudah nggak bisa gerak kemana-mana gitu loh, mau diapa-apain juga agak susah untuk dapat unitnya. Cuman saya diingatkan Tuhan gini, kalau aku sudah kasih kamu klien, ya pasti nanti akan ada jalannya juga. Nah, terus saya terima dari Kombis firmannya, terus juga connect ke firmannya Bu Ruth Yulia itu, dan waktu hari H pemilihan unit, itu paginya itu saya sempat telepon sama adiknya bosnya. Saya bilang, bos bisa nggak saya diatur, minta tolong gini-gini. Terus yang semula tidak ada jalan itu tiba-tiba bosnya ini nyeletuk gini aja loh Feb, Pesta, kamu ini gak usah lewat lead-leadan. Jadi kalau suatu proyek itu kan pasti ada orang yang jadi kepalanya proyek itu, sudah nggak usah lewat lead itu, nanti kamu mau closing di NUP berapa yang mau kamu pakai nomornya itu tadi, nanti berkasnya kasih langsung ke admin. Dia bilang gitu, saya bilang nggak apa-apa tah, sudah nggak apa-apa, nanti aku sih bilang. Jadi begitu teman-teman yang lain itu tahu saya closing, mereka itu bingung. Dan lucunya lagi yang semula dari 2 klien, terus karena klien saya yang 2 ini sudah maju, otomatis nomor saya yang 2 ini kan jadi kosong ya. Salah satunya itu diminta kobrok sama klien baru lagi 1. Jadi marketing ini nggak dapat nomor NUP, tetapi kliennya mau untuk ambil. Jadi dia pakai nomor saya. Waduh, habis pemilihan unit itu, saya masuk kamar mandi, saya nangis.
Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, beberapa hari yang lalu tuh saya sama teman sekantor tuh dibodoh-bodohin. Udahlah Feb, ngapain sih ngarep-ngarep? Udah pasti nggak bisa closing. Cari proyek lain aja, alihkan. Jadi mereka semua yang ada di atas saya itu rata-rata mengalihkan kliennya ke proyek yang lain. Tetapi saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau klien ini sudah Tuhan kasih buat saya, pasti dengan caranya Tuhan akan lakukan bagiannya buat saya. Dan waktu saya bisa closing dari 2 jadi 3, itu teman-teman saya tambah bingung semua. Loh, lah kok bisa Feb? Dia bilang gitu, 2 aja belum tentu dapet. Kok ini jadi 3? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya habis pemilihan unit itu, waktu itu saya tinggal sama suami saya di hotel ya, karena dibantu sama suami juga untuk pemilihan unitnya. Saya tinggal itu handphone, saya masuk kamar mandi, saya nangis. Suami saya bilang, loh, apa kok nangis? Gak dapet tah unitnya. Saya bilang, bukan gak dapet unitnya yang, tapi dari 2 jadi 3. Kamu tahu dari kemarin aku goboh cari jalan ke sana kemari, gak ada yang mau bantuin aku. Tetapi ternyata Tuhan buka jalan. Sekarang per hari ini malah bisa closing 3. Saya dapat berkat firman Tuhan yang luar biasa sekali tentang perjanjian ini. Jadi kalau memang kita mau lakukan bagian kita, Tuhan pun pasti akan lakukan bagiannya. Terima kasih. Kalau kita melakukan bagian kita, tentunya bukan pastinya ya, akan menjadi bagian. Ada yang lagi yang menyambung atau mau sharing? Ayo, mungkin ada yang lain. Soalnya setahu saya ada sih seseorang, mungkin ada beberapa orang yang mungkin ingin sharing, mungkin agak takut. Enggak apa-apa, ini tempatnya, ini wadahnya ini. Ya, betul. Ayo. Tempatnya untuk berbagi, teman-teman. Ya, kalau tadi Bible bersaksi tentang ya pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau boleh saya juga ingin menyaksikan berkat Tuhan ya. Tapi bukan berkat yang menyenangkan. Dari sisi kerjaan ya ada sesuatu yang saya harapkan di akhir tahun, tapi karena kondisi pandemi, keuangan perusahaan terpengaruh, akhirnya yang biasanya kita mendapatkan sesuatu di akhir tahun tidak ada untuk karyawan. Sempat kecewa semua karyawan, ya termasuk saya, tapi saya percaya bahwa satu pintu tertutup, pasti Tuhan bukakan pintu yang lain. Ya. Dan juga di awal tahun, Amen. Di awal tahun, kalau tahun-tahun yang biasanya kalau karyawan kan, wah kalau awal tahun kan pasti ada kenaikan begitu ya. Tahun ini tidak ada kenaikan, puji Tuhan. Ya, semuanya kita syukuri dan saya percaya Tuhan pasti buka pintu yang lain dan itu tidak harus menyurutkan kita atau kami atau saya secara pribadi untuk terus untuk melayani Tuhan, karena kita ini bukan bekerja, maksudnya berkat yang kita terima itu
ya memang dari perusahaan, tetapi lebih daripada itu ya kita punya Tuhan yang hebat, ya sumber segala sesuatu yang sanggup untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, saya rasa itu saja. Tetap kuat dalam Tuhan walaupun kesulitan yang kita hadapi masing-masing pastinya berbeda-beda. Ya, teman-teman punya kesulitan sendiri-sendiri, tapi percayalah kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita melakukan tadi ya bagian kita, yaitu bagian kita apa? Mempercayai firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan. Ya, tentunya Tuhan tidak tinggal diam, Dia tahu apa yang kita butuhkan sebagai anak-anak. Baik, siapa lagi? Ayo. Kalau tidak ada, yang saya sebutkan di firman Tuhan tadi, Indri, mungkin mau saksi, Indri. Oh ya, nama siapa, Kombi? Nama Miteng ya? Oh, Michelle. Mungkin ya, Ayo, Sel, videonya Sel. Halo, anybody home? Michelle. Apa nih bijim? Main ngejim. Oh, lewat dulu. Lewat kemana? Ya, kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Ya, 2 minggu lagi ya. Tanggal 15. Sel. Tanggal 15. Sel, lewat dulu atau gimana? Mau saksi sekarang apa? Lewat. Oh, lewat. Sekarang aja Sel, mumpung on fire ini. Ya, mumpung on fire. Ayo Sel. Kesempatan Sel. Yang lain mungkin. Sel. Atau... Firman Tuhan bilang loh Sel, iblis dikalahkan dengan darah anak domba dan kesaksian kita loh Sel. Kesaksian untuk memberitakan kuasa firman Sel, ayo. Ingat 4M yang 2 minggu lalu ya. Ada membagi. Ini masih direkam. Halo. Ya? Terus. Ya. Ada suara nih tak Om. Banyak. Masuk. Ya, jadi kan dulu awal-awal kuliah itu pertama masuk itu ya takut toh gara-gara nggak bisa bayar, kan Petra juga bisa dibilang mahal. Terus semester awal masuk itu kan bisa masuk gara-gara ada jalur prestasi, jadi awalnya masih gratis. Terus habis gitu ngajuin buat semester 2 sama 3 kok ya ditolak terus, padahal katanya udah pelajar gampang, harusnya gampang katanya. Terus habis gitu kok apply nggak diterima-terima, terus ternyata semester 3 masukin, semester 4 itu dapat, jadi nggak usah bayar SPP. Terus semester 4 dapat, terus habis gitu dapat lagi semester 5, dapat lagi semester 6, terus terakhir kan cuma 7 semester 7 kemarin itu udah masukin yang beasiswa buat USPP. Jadi USPP-nya itu udah diterima. Terus habis gitu ada pengumuman lagi kalau mau nambah beasiswa, kan waktu itu pertama awal COVID itu ada namanya kayak beasiswa pandemi COVID. Jadi potongannya itu bukan di USPP. Jadi kan ada 2, ada USPP sama UPRS. Yang UPRS ini buat kayak bayar per RSKS mata kuliah. Kalau SPP itu buat per semester. Nah, habis gitu udah apply sampai pengumuman dikasih email loh kok nggak ada namanya. Oh ya udah paling misal kira mungkin ya udah nggak dapet toh. Terus habis gitu ya wes, awalnya udah bayar cicilan pertama, terus tiba-tiba hari H-2 itu di chat di WA sama dosen yang di Petra, dibilang kalau nggak salah hari itu hari Selasa apa Rabu, datang ke Petra katanya. Jadi ada kayak yang simbolis yang kapan hari pernah misal story itu, jadi penerimaan simbolis. Jadi ya tiba-tiba beasiswa yang buat pandemi COVID itu diterima. Jadi yang buat semester 7 itu udah nggak bayar apa-apa, malah yang bayar yang cicilan pertama itu dikembalikan ke misal lagi. Ya semua itu berkat dari kemurahan Tuhan.
Jadi ya bisa melalui perkuliahan ini dengan sangat lancar. Sel? Ya. Yang setelah dengar firman terus dikasih pemberitahuan tuh gimana ceritanya, Sel? Yang Mami bilang Tuhan tidak menahan kebaikan, setelah dengar firman waktu itu kok langsung malamnya setelah kamu dengar firman kamu di WA atau kapan itu, Sel? Ceritanya gimana itu? Oh, itu di email, Ombi. Tiba-tiba dapat itu saksiin ceritanya gimana? Itu yang keberapa yang nggak di ACC itu? Terus apa benar setelah kamu dengar firman Tuhan tidak menahan kebaikan, langsung Mami kok bilang minggunya cerita sama Ombi kok katanya dapat. Lupa nggak ceritanya? Kan awal ngajuin buat semester 1, 2, sama 3 tuh kan nggak diterima terus, Ombi, 3 semester. Ya 1,5 bulan itu nggak diterima, terus tiba-tiba yang semester 4 itu keterima, terus sampai selanjutnya itu keterima terus, Umi. Benar, pada waktu yang keberapa tadi itu setelah dapat janji firman ini, Tuhan tidak menahan kebaikan. Iya. Yang kapan itu? Setelah Hah? Lupa ya ceritanya. Itu kan Ombi pernah sampaikan di sekolah minggu. Terus Mami besoknya, itu kan Sabtu, Mami besoknya katanya beasiswanya Michelle di ACC. Itu ceritanya gimana? Emailnya kapan? Waduh, itu lupa, Ombi. Tapi kayak Michelle juga enggak, kan kapan hari ya nggak baca email tuh, Ombi. Terus tiba-tiba malam itu buka. Kayaknya sorenya, Ombi, di email itu. Kalau enggak salah. Jadi malamnya baru baca, baru tahu itu, Ombi. Ya. Puji Tuhan. Apa yang tidak pernah tidak terpikirkan ya Tuhan sudah sediakan ya. Dan pertolongannya itu tepat pada pas gitu ya, pada waktunya. Kohendra. Oh, ya. Hendra sama Selfie ya? Mau share? Ya. Oh, Selfie yang mau saksi itu? Ya. Hendra mandi. Diwakilin ya. Hah? Diwakili. Ya, firman Tuhan yang saya dengar memang benar-benar memberikan kekuatan. Semula saya memang sering merasa khawatir, sering merasa sebentar lagi masuk kuliah. Jadi kadang saya berpikir, apa bisa saya menyekolahkan anak? Tapi lewat firman Tuhan malam ini, Tuhan sudah memberikan janjinya bahwa Tuhan akan sanggup melakukan. Amin. Dan saya bekerja itu. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, kalau teman-teman ya merasakan ada suatu yang diterima atau berkat yang besar malam hari ini ya, semua adalah janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu agar dia digenapi, kita harus melakukan bagian kita tadi. Terus menerus sampai akhirnya terwujud apa yang menjadi janji Tuhan. Ya. Baik, siapa lagi? Yakub ya mungkin ya. Kelihatannya